Ini kan sogokan Jokowi aja kan, yang takut bahwa Prabowo tidak lagi ada dalam sphere of influence dari istana kan. Saya berasumsi bahwa tadinya Prabowo tawanan Jokowi, sekarang Jokowi jadi tawannya Prabowo. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menyatakan jika hak angket merupakan hak partai politik, apalagi publik menyatakan banyak permasalahan dan kecurangan di dalam pemilu. Halo guys, kembali lagi bersama Deci Update, di mana ini sudah memasuki awal Maret, di mana masyarakat Indonesia masih terombang-ambing tentang keputusan dari KPU, di mana hasil Pilpres ataupun Pemilu 2024 makin panas, di mana ini banyak sekali untuk masyarakat Indonesia dan para pesaing dari paslon 02 untuk mengajukan hak angket, namun masih kisru sampai sekarang belum ada titik kejelasannya. Nah, di sini Rocky Gerung benar-benar memberikan komentarnya terhadap para pakar politik bagaimana caranya untuk menuntut hak angket ini agar secepatnya dilaksanakan. Oke, di sini kita akan langsung saja lihat seperti apa debat dari Rocky Gerung beserta Pigai, yaitu ahli dari Komnas HAM. Langsung saja kita cek di video yang satu ini. Ibu Mega tentu menginginkan ada pemeriksaan prosedur pemilu. Tetapi bagi Ibu Mega mungkin buat sementara sampai soal jujur tidaknya pemilu. Maksimal di situ. Mungkin hal yang sama juga sedang dipikirkan oleh Surya Paloh. Sedang dipikirkan oleh Caimin. Karena kalau kita periksa sebetulnya dari awal tiga-tiganya kotor. Prabowo kotor, Anies kotor, Ganjar kotor. Karena mereka memakai fasilitas yang curangnya itu 20%. Yang dari awal kita bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal prosedurnya udah curang. Karena kecurangan itu, kecurangan berikutnya juga bertambah kan? Ya, kali ini Rocky Gerung hanya karena ingin memenuhi kuota 20%, maka Anies kesulitan atau Nasdem kesulitan untuk cari pasangan Anies tuh. Lalu SBY mulai protes. Itu udah selesai. Akhirnya AHY masuk kabinet. Itu berarti di kabinet hari ini misalnya ada dua anak muda tuh, satu Gibran, satu AHY. Publik, pers akan cari AHY terus. Karena Gibran udah selesai di obrak-abrik oleh netizen kan. Jadi bayangin Pak Jokowi sebagai seorang strateg, pengatur strategi, akan sangat sedih melihat Gibran tidak lagi dieluk-elukkan oleh publik. Pemilu udah selesai, panggung Gibran udah selesai, sekarang pindah sorotan ke AHY. Jadi diam-diam SBY dapat keuntungan sebetulnya dari soal pemilu ini. Tapi oke, itu urusan mereka tuh. Urusan kita adalah memastikan bahwa kejadian ini mesti dibongkar karena di dalamnya ada persembunyian kejahatan. Sekarang kita ukur sampai di mana bongkaran itu bisa kita lakukan. Tuker tambah pragmatis dari Ibu Mega dengan Pak 01 ini, ya ujungnya cuma ingin memenangkan pemilu. Tapi bagi rakyat ini bukan soal menang pemilu. Kejujuran di dalam pemilu itu. Nah, itu yang kita bayangkan bahwa akhirnya dapat semacam ya tuker tambah pragmatis. Sudahlah sampai pemeriksaan aja, jangan sampai pemaksulan. Tapi di benak masyarakat dunia orang kan aja angket itu. Kenapa orang yang benar dan jujur dan menang itu takut untuk dipersoalkan di angket? Prabowo udah benar, Prabowo udah menang, Prabowo udah jujur, dia datang aja diangket kan. Itu logikanya kan begitu tuh. Jadi Pigai dari seorang pedagog berubah menjadi seorang demagog gitu. Itu soalnya tuh. Nah, orang bertanya kenapa Pigai berubah dari pedagog jadi demagog? Sogokan material apa yang ada pada Pigai itu? Itu pertanyaan kunci kita. Karena perpindahan paradigmanya jauh betul. Nggak usah dijawab dulu, sabar. Sekarang Anda bayangkan, kalau tidak dibersihkan masalah ini melalui apa namanya tadi, angket ini, tapi angket versi masyarakat sipil ya, bukan angket versi versi politisi yang hanya ingin memenangkan
perhitungan atau memeriksa supaya ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah di situ kan. Nah, nilai ini yang sedang kita ujikan tuh. Bayangkan misalnya Pak Prabowo, kalau dia nggak, saya usulkan begini, Pak Prabowo bilang aja, kami setuju hak angket, dan saya Prabowo Subianto menolak diberi pangkat jenderal. Iya. Bintang 4. Ini Kan dia udah benar. presiden, ngapain pakai jenderal lagi ya? Jadi Ini kan sogokan Jokowi aja kan, yang takut bahwa Prabowo tidak lagi ada di dalam sphere of influence dari istana kan. Saya berasumsi bahwa tadinya Prabowo tawanan Jokowi, sekarang Jokowi jadi tawannya Prabowo. Ubah paradigmanya. Nggak ada soal itu, you bisa bantah nanti. Saya mau terangkan itu. Jadi ya soal ini sekali lagi, demi Prabowo sebetulnya angket ini mesti dijalankan dengan dukungan Partai Gerindra. Problem itu, Anda bayangkan nanti di universitas, di kampus-kampus dia ini nih, ada foto Prabowo di situ, foto Gibran di situ. Setiap hari orang lihat ini kok nggak nyaman ya lihat, kayak ada sekali lagi. Poin kita adalah mau membersihkan proses ini. Itu dasarnya kan. Jadi kalau dihambat itu menunjukkan juga ada ketakutan pada 02. Oke. Kalau Anda bersih dan jujur, ya Anda maju. Kalau Anda tahu lawan Anda kotor, jebak aja dia kan. Itu dasarnya kan. Oke. Jadi saya bukan. Oke, jadi intinya di sini untuk Rocky Goreng itu netral, di mana dia itu membenarkan kalau dari 3 paslon ini katanya kotor. Namun di sini Rocky Gerung hanya meminta kepada Kiai untuk jangan sampai menghalangi untuk publik ataupun dari pihak-pihak yang menyebutkan hak angket tersebut. Itulah permintaan dari Rocky Gerung terhadap Kiai. Ini sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang diniatkan Rocky Gerung itu bisa tercapai, karena dia itu bersifat netral, bersih, itu ingin menegakkan bendera kebenaran katanya. Mudah-mudahan itu terwujud biar kelihatan kalau Indonesia itu bersih dari kecurangan-kecurangan yang terjadi pada yang telah kita lewati selama ini. Oke, terima kasih. Nantikan terus untuk informasi terbaru dari Indonesia Update, dan jangan lupa selalu dukung para pakar politik yang netral dalam mengambil keputusan seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.